Sementara untuk gambar di bagian kiri, itu di bagian atas pemirsa itu kondisi terkini juga di depan gedung DPR MPR RI. Massa sudah semakin penuh, menumpuki satu lajur di depan gedung DPR MPR RI di sana. Tadi kami dapatkan informasi juga ada mulai dari organisasi masyarakat, KSPI, masyarakat umum, tokoh publik, termasuk mahasiswa. Kami akan coba tanyakan langsung pemirsa bagaimana situasi terkini di sana bersama dengan jurnalis Metro TV Rona Marina langsung dari lokasi. Selamat siang Rona, bisa Anda gambarkan bagaimana situasi terkini? Apakah memang terjadi eskalasi atau jumlah massa di gedung DPR MPR RI tempat Anda melaporkan? Ya baik Agi, seperti yang tampak di layar kaca saat ini memang sekitar 1 jaman yang lalu atau sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia bagian saat ini ratusan bahkan ribuan mahasiswa dari berbagai universitas ya tampak di layar ini karena terlihat bahwa alma maternya ini berbeda-beda. Ini mereka datang secara bergerombolan menyanyikan lagu yel-yel, menyanyikan mars mahasiswa, bahkan hingga mereka membawa atribut-atribut bahwa mereka memang perwakilan dari BEM dari kampus mereka masing-masing begitu. Karena memang sebelum mereka datang tadi sempat ada perwakilan dari Badan Legislasi atau Badan Legislatif DPR RI, ada Ketua Balek Wihadi, kemudian ada wakilnya, Wakil Ketua Balek Ahmad Baidowi, dan juga ada anggota DPR fraksi Gerindra yakni Habibur Rahman. Ini tadi sempat menemui aksi massa di depan gedung MPR DPR RI. Tadi Habib sempat ingin mengucapkan beberapa patah kata, namun ketika akan mengucapkan kata tersebut, ternyata masyarakat atau para masyarakat yang saat ini sedang berdemonstrasi ini tidak ingin mendengarkan atau enggan untuk mendengarkan penjelasannya. Dan tadi memang terjadi sedikit kericuhan karena massa seperti tidak bisa menahan emosinya. Nah meski demikian, kericuhan tersebut juga sempat diamankan oleh pihak kepolisian dan tidak berkepanjangan begitu. Aksi massa ini tampak marah akibat mereka merasa bahwa demokrasi ini seperti dikangkangi. Dan ketika kita pantau saat ini sudah menunjukkan pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, ini massa yang datang ini justru semakin bertambah. Mereka ini bukan hanya datang dari aliansi buruh atau perwakilan dari partai buruh saja, namun mereka juga datang dari berbagai kampus, bahkan ada juga yang dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Kemudian selain itu juga ada dari masyarakat sipil, dari pengusaha, dari masyarakat biasa yang memang merasa bahwa saat ini demokrasi seperti sedang diamputasi. Mereka juga menuntut bahwa DPR ini harus atau tidak boleh untuk melawan putusan MK nomor 60 PUU 2024 yang berisi bahwa partai politik ini bisa mencalonkan calonnya seorang diri di Pilkada 2024 terlebih untuk wilayah DKI Jakarta. Dan tadi kami juga menyaksikan langsung ada beberapa tokoh yang melakukan orasi di depan gedung DPR MPR RI secara bergantian, yakni ada seperti mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong, kemudian disusul ada beberapa komika seperti Bintang Emon dan juga Abrur, kemudian disusul lagi ada salah satu aktor ternama Indonesia, Reza Rahadian. Ini juga ikut untuk menyuarakan sebab mereka merasa bahwa hal ini atau keputusan dari Balik DPR terkait dengan rapat panja kemarin ini sudah lebih dari cukup untuk dirasa seperti mengkhianati suara rakyat begitu. Dan memang Anggi, seperti di layar kaca bisa kita saksikan bersama-sama saat ini para mahasiswa yang bergantian untuk berorasi, di mana tadi sudah ada para tokoh-tokoh dan saat ini sudah dilihat bahwa mahasiswa yang menyuarakan aspirasinya terkait dengan hasil dari apa yang disampaikan oleh rapat panja kemarin. Namun memang tadi sudah dikatakan oleh Presiden Partai Buruh Said Iqbal yang sempat bermediasi dengan para anggota Balek DPR di dalam gedung DPR RI bahwa pada akhirnya hasil dari demonstrasi pada hari ini memang sudah tertampak jelas, yakni DPR RI tidak akan melakukan lagi rapat paripurna terkait dengan pengesahan revisi RUU Pilkada. Jadi nanti putusan MK lah yang akan diikuti untuk acuan pada Pilkada serentak tahun ini, terutama di wilayah DKI Jakarta. Jadi nanti
partai politik tetap bisa mencalonkan seorang diri dengan ambang batas atau threshold sebesar 7,5% begitu. Anggi. Masih dari sana di sini dengan Jason, saya mau sekarang kembali ke Semarang, Jawa Tengah. Kita terhubung dengan jurnalis Metro TV Andre Septian. Selamat siang, Andre. Bisa Anda gambarkan bagaimana situasi saat ini di Semarang, Jawa Tengah? Aksi massa yang tergabung dalam sejumlah elemen mahasiswa dan juga masyarakat sudah mulai berangsur melandai. Sempat terjadi kericuhan di samping pos 2, tepatnya di pintu samping gedung DPRD Jawa Tengah. Sempat terjadi kericuhan. Baik. Kami akan berusaha perbaiki komunikasi kami kembali bersama dengan Andre Aprianto dari Semarang, Jawa Tengah. Kami kembali lagi ke Jakarta di gedung DPR MPR RI. Di sana, Rona, tadi kami juga sempat melihat informasi ada beberapa gambar yang bahkan masuk ke kami dan juga berseliweran di media sosial ketika Habibur Rahman dan juga Ahmad Baidowi ini sempat keluar berusaha menemui massa, tapi ada aksi lempar begitu. Tapi apakah kondisinya saat ini masih kondusif atau seperti apa? Bisa Anda gambarkan? Iya, baik Anggi, memang tadi kami juga menyaksikan secara langsung bahwa ketika akan berbicara, para anggota balik ini tadi memang sempat dilempari menggunakan botol air mineral yang bahkan masih berisi air mineral tersebut. Dan memang tidak hanya satu atau dua orang saja, namun memang ada beberapa yang melempari hal tersebut. Namun akhirnya massa tetap bisa dikondisikan dengan kondusif, Anggi, dan akhirnya masyarakat atau massa yang datang ini juga sudah dilerai begitu dan sudah juga dikondisikan oleh pihak dari aliansi buruh yang sudah datang, termasuk juga Presiden Partai Buruh Said Iqbal tadi. Dan untuk kondisinya saat ini, Anggi, ini sudah tampak lebih kondusif meskipun lebih ramai atau lebih padat daripada sekitar 2 jaman yang lalu. Namun kondisi dari massa ini terlihat tertib dan bahkan anggota dari kepolisian ini juga masih tampak berjaga di dalam gedung DPR MPR RI. Dan di luar pun meskipun terlihat sangat padat seperti ini, tidak ada aksi kericuhan yang berarti begitu. Mereka hanya menyuarakan aspirasi karena meskipun dari pihak Balik DPR RI tadi sudah mengatakan bahwa pada akhirnya tidak akan mengesahkan revisi RUU Pilkada, namun para massa yang datang ke sini ini tetap ingin mengawal putusan MK hingga nantinya akan bisa mendaftarkan para calonnya di akhir bulan ini atau sekitar tanggal 27 hingga tanggal 29 Agustus 2024, karena massa ini merasa bahwa belum tentu para anggota DPR ini tetap akan konsisten terhadap kata-katanya hingga pendaftaran ini nanti terjadi. Dan bahkan Presiden Partai Buruh Said Iqbal tadi juga sempat mengatakan bahwa terus akan mengawal soal sistem dan bagaimana nanti anggota DPR ini bisa memegang komitmennya agar tidak mengesahkan RUU Pilkada atau terus-terusan undang-undang lagi hanya untuk kepentingan segelintir orang saja atau kepentingan penguasa. Anggi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.